Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berupa hak asasi manusia. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sangaji Ramdhani Arya Wirayuda, NIM A11 2021 13542. Nama saya Kenli dengan NIM A11 2021 13795. Ya, selanjutnya nama saya akan Malika Saleh, NIM A11 2022 14836. Selanjutnya, nama saya Sri Rizal Nugraha dengan NIM A11 2022 14605. Yang pertama, apa itu HAM? HAM adalah yaitu merujuk pada hak-hak yang melekat pada semua individu hanya karena mereka manusia. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang mendasar dan tidak dapat dicabut sekadar karena keberadaan mereka sebagai manusia. Hak-hak ini dianggap universal, inherent, dan memegang nilai yang tinggi dalam menjaga martabat setiap individu. Yang berikutnya adalah istilah-istilah HAM. Yang pertama adalah natural right. Natural right merujuk pada konsep hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara alami. Hanya karena mereka manusia, ide ini berasal dari filsafat politik dan hukum, khususnya dari pemikiran tokoh seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Thomas Hobbes. Natural right mencakup hak-hak yang seperti hak untuk hidup, kebebasan, properti, dan dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Yang kedua adalah right of man, istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat dan eksistensi manusia. Hak-hak manusia dalam konteks ini mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk partisi politik. Yang berikutnya adalah Human Rights Element Reservoir. Element Reservoir sebagai tokoh kunci dalam menentukan deklarasi universal HAM. Element sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada waktu itu, memainkan peran utama dalam penyusunan dan pengembangan HAM. Ia diakui sebagai salah satu juru bicara dan advokat yang berperan dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Dasar HAM menurut Magna Carta. Magna Carta Libertatum, dalam Latin disebut piagam besar untuk kebebasan atau disering disebut sebagai Magna Carta, adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus Raja John dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Isi dari Magna Carta yaitu raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Raja berjanji kepada penunduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti ataupun saksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Kekuasaan raja harus dibatasi. Lalu terakhir, hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan politik, dan hukum. Lalu penjelasan HAM menurut Petition of Right adalah dokumen konstitusional Britania Raya yang berisi pembatasan hak raja dan pernyataan atas hak yang dimiliki rakyat beserta jaminannya.
Dokumen ini disahkan kepada Raja Charles I oleh Parlemen Inggris pada tahun 1682 sebagai bentuk perjuangan melawan monarki yang absolut. Petition of Right juga merupakan salah satu dokumen konstitusional paling penting di Britania Raya. Isi tuntutan dari Petition of Right. Yang pertama itu tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa persetujuan parlemen. Tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab. Tidak boleh ada rakyat yang dipaksa menjadi tentara atau pelaut di luar keinginan mereka. Tidak boleh ada aturan militer di masa damai. Ya, selanjutnya ciri-ciri umum HAM, yaitu ada inherent dan universal, yaitu kebebasan dan keadilan tidak dapat dicabut, perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pengakuan terhadap hak anak, terbagi menjadi kategori-kategori hak-hak kolektif dan individu. Ya, berikutnya ada jenis-jenis hak. Yang pertama hak sipil, yaitu hak-hak individu yang melibatkan kemerdekaan pribadi dan perlindungan hukum. Contohnya termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak disiksa. Yang kedua ada hak politik, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul, dan hak untuk menyatakan pendapat. Yang ketiga ada hak sosial, yaitu hak-hak yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan keamanan, seperti hak atas pendidikan, hak atas perumahan layak, dan hak atas layanan kesehatan. Selanjutnya ada hak budaya, yaitu hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya, bahasa, dan warisan. Hak ini dapat mencakup hak-hak kelompok etnis atau budaya. Yang kelima ada hak ekonomi, yaitu hak-hak yang melibatkan aspek ekonomi kehidupan seperti hak untuk bekerja, hak upah yang adil, dan hak untuk memiliki properti. Yang terakhir ada hak anak, yaitu hak-hak khusus yang melibatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk hidup dan berkembang. Next. Ya, selanjutnya ada tipologi kewajiban HAM. Yang pertama kewajiban negatif. Kewajiban negatif mencakup kewajiban untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan atau melanggar hak asasi individu. Misalnya kewajiban untuk tidak menyiksa atau tidak melakukan penahanan sewenang-wenang. Yang kedua kewajiban positif. Kewajiban positif melibatkan tanggung jawab untuk mengambil tindakan positif guna memastikan pemenuhan hak-hak individu. Ini termasuk kewajiban untuk menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Next. Unsur utama HAM. Universitas prinsip bahwa HAM berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau faktor diskriminasi lainnya. Universitas menekankan karakter inheren dan setara dari hak-hak asasi manusia untuk semua orang. Yang kedua, inherensi. Hak-hak asasi manusia dianggap melekat pada setiap individu secara alami hanya karena mereka manusia. Ini berarti bahwa hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau pihak lain, melainkan merupakan bagian integral dari keberadaan manusia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut atau dihapuskan, yaitu HAM bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh pemerintah atau pihak lainnya, meskipun hak-hak ini dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Batasan tersebut harus sesuai dengan hukum dan proporsional.
Oke, selanjutnya ada pelanggaran HAM. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Dalam rumusan para ahli, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Terlihat jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, state responsibility. Pelanggaran hak asasi manusia yang dipaparkan di atas jangan diidentikan dengan kejahatan internasional paling serius, the most serious international crimes. Selanjutnya beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei pada tahun 1998. Yang keempat, kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Khalid. Yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. 2. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. 3. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. 4. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. 5. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. 6. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. 7. Pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.